dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Heboh putusan MK. Banyak masyarakat maupun tokoh masyarakat mengatakan bahwa MK telah mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi. Apakah benar demikian? Kenapa yang dikorbankan hanya satu, yaitu sang paman? Apakah pengorbanan ini dimaksudkan untuk menyelamatkan Gibran agar tetap lolos sebagai cawapres? Malam ini kita akan membahas tentang mana sebenarnya yang berlaku. Inilah Hot Room, Ketua MK dicopot, Gibran tetap lolos. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Ada keputusan hukum dari MK yang mengatakan bahwa itu betul ada pelanggaran hukum berat yang dilakukan oleh adik para Anda yang terkait dengan anak Anda ketika kemudian maju menjadi seorang cawapres. Ini bukan karpet merah saja, ini karpet terbang ini, karena jumpingnya bisa menerbangkan anak presiden luar biasa ke fase yang luar biasa pula ya. Kalau putusan itu berubah, bagaimana nasib Gibran? Jadi harus ada skenario lain agar putusan ini dianggap tidak cacat etik, yaitu melalui MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan terkait laporan pelanggaran etik para hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat dan mendapatkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Dengan keputusan ini, apa implikasinya terhadap hukum dan politik ke depan? Dan masih ada celahkah untuk pembatalan pencalonan Gibran? Diskusi Hotman Paris tidak pernah lancar kalau tidak ada white kopi luwak kesayangan Hotman. Itulah yang membuat saya sukses sebagai pengacara mengalahkan musuh-musuhku. Gara-gara kopi luwak ya Bang? Bikin segar terus. Gara-gara kopi luwak. Oke, sekarang kita nggak membahas lagi tentang kenapa putusan meloloskan Gibran itu bisa lolos. Kita nggak bahas itu lagi. Enggak ya? Sekarang kita mau bahas kepada Margarito Kamis di Negara. Sekarang gini, ini sudah mengarah ke pengacara nih. Oh iya benar. Oke. Ada sebelum keluar putusan nomor 90 yang meloloskan Gibran, sebelumnya ada 3 putusan yang mengatakan no, tidak boleh dirubah persyaratan presiden. Jadi ada 3 putusan mengatakan no, ada 1 putusan mengatakan yes, yaitu 90. Dalam waktu yang bersamaan ada 4 putusan. Bapak Margarito, kalau ada 4 putusan, ada 2 putusan yang bertentangan dalam kurun waktu yang bersamaan, mana yang berlaku? Begini Bang, dalam ilmu hukum kan Abang tahu, Ya, putusan paling terakhir itulah yang dipakai. Senang atau tidak, suka atau tidak. diatur di mana itu? Itu prinsip dasar. Diatur di mana itu? Prinsip dasar dalam ilmu hukum. Oke. Itu tidak ada, Abang cek dalam undang-undang tidak ada. Oke. Itu dalam ilmu hukum, prinsip dasarnya. Putusan yang terakhir itulah yang Berarti berlaku. pendapat Anda ini benar-benar menguntungkan Gibran? Oh, tidak ada urusan Bang. Bang, tidak ada urusannya soal Gibran, Bang. Ya, maksud saya Kekeliruan kita adalah kita memandu
argumentasi hukum kita berdasarkan kepentingan. Ya. Di situ kekeliruan kita. Itu. Saya di titik tidak begitu. Oke, itu hal lain. Itu sekarang sudah keluar. Oke. Sekarang mana yang putusan yang mau kita pakai? Itu pertanyaannya sekarang. Nah, putusan yang dipakai adalah putusan yang paling terakhir. Oke. Suka atau tidak, senang atau tidak. Pak Abdul Cair Ramadan yang juga ahli hukum tata negara. Kalau ada dua putusan MK yang bertentangan, mana yang berlaku? Sesuai dengan azas itu yang terakhir, Pak. Oke, yang terakhir. Ya, Bravo Gibran kalau begitu. itu terakhir. Berarti putusan nomor 90 tidak bisa lagi diganggu Tapi saya gugat. perlu jelaskan, Ya. ada ketidakjelasan menurut Mahkamah Konstitusi terkait 3 putusan yang sebelumnya dengan permintaannya. Ya. Misalkan di sini dia sebutkan dengan pengecualian kepala daerah dan aparat penyelenggara negara. Kita tidak lagi masuk substansi. Ya. Jangan lagi. Ya. Intinya bahwa ada 4 putusan. Ya. Yang terakhir yang dipakai. Yang terakhir Sesuai azas. berarti Ya. Azasnya seperti itu. Gerindra ketawa-ketawa dari tadi. Senang dengan pendapat itu. Ya memang itu yang berlaku. Kita tahu lah Pak, apa begitu ya? namanya azas sederhana dalam ilmu hukum ya kan. Putusan. Kalau gitu, untuk apa kita lanjut lagi nih diskusi ini? Finish. Udah selesai. Tapi kan Bang, ini diskusi ini mau ada, mau tidak ada, tidak akan mengubah apa-apa. Oke. Putusan yang sudah terjadi itu, abang paham lah. Abangnya pura-pura nggak paham, abang ternyata hukum paham. Atau Bang, putusan hakim itu tidak bisa dikoreksi hanya dengan 1000 sarjana hukum ngumpul lalu bilang tidak sah, tidak bisa. Oke. Abang tahu kan? Ya. Abang kan paham ini. Ya. Salah di pengadilan negeri, koreksi di pengadilan tinggi. Salah di pengadilan tinggi, koreksi di Mahkamah tinggal kasasi. Salah lagi di situ, koreksi di PK. Kalau ini saya Kan setuju. cerita, Kalau ini saya Bang. setuju. Jadi abangnya Nggak. pura-pura kagak tahu. Kalau ini Bang. saya setuju. Yaitu, Sebentar dulu. Ini kan bukan koreksi antar beda tingkat pengadilan. Ini saya kasih contoh begini. Iya. Kalau ada contoh 2 putusan PK Perdata Mahkamah Agung bertentangan, mana yang berlaku? Putusan terakhir harus dipakai. Itu tidak diatur dalam undang-undang. Betul. Itu azas, Tidak ada. prinsip. Abang Itu cari di azas. semua undang-undang tidak Oke. ada. Kalau memang itu, ya kita terima. Iya. Ini Betul. kan kenapa saya tanya itu, karena itulah yang dipertanyakan masyarakat Ya. sekarang ini. Mana yang berlaku? Betul. Oke. Ya, itu untuk menjawab. Oke. Oke, kalau begitu pertanyaan kedua. Nah, ini pertanyaan selesai kedua. kalau begitu. Apakah memang Jimmy Asidik itu pahlawan? Yes. Oke. Dengan segala kekurangannya. Sekarang saya mau tanya. Oke. Dalam putusan MK, Ya. dia hanya mengkaitkan putusannya itu dengan kode paman dan ponakan. Iya. Ya, paman dan ponakan. Oke. Saya mau tanya. Sebelum putusan nomor 90, Pak Anwar itu menandatangani putusan 3, dia tanda tangani putusan yang mengatakan no terhadap perubahan undang-undang pemilu. Dalam putusan nomor 90, dia tanda tangani putusan yang berbeda. Pertanyaannya, dari segi di dalam peraturan kode etik integritas Mahkamah Konstitusi, apakah kalau menandatangani 3 mengatakan no terhadap perubahan, 1 mengatakan yes, apakah itu ada integritas? Jawab dulu. Bang. Jawab dulu pertanyaannya. Ada. Nanti ada pertanyaan berikutnya. Oke, ada. Yaitu? Kenapa? Bilang negara. Ini kan putusannya berbeda-beda perkara permohonan. Putusan ini, permohonan ini, putusan ini, permohonan ini. Tapi kan dasarnya kan sama. Setuju. Ini permohonan Mau merubah syarat cawapres. Ya, tapi kan di atas itu bilang, tapi prinsipnya begini deh. Satu permohonan, satu putusan. Satu permohonan, satu putusan. Satu permohonan, satu putusan. Ya. Dibacakan satu kali. Karena itu tadi abang bilang, putusan-putusan itu bernomornya berbeda. Oke. Begitu, Kalau gitu jadi saya kasih gimana simpelkan masalahnya? aja begini. Ya, mungkin kepada yang bukan ahli hukum benar, Iya. yang pura-pura jadi ahli hukum. Iya. Ada 2 nih. Kalau apa? Kalau satu ketua pengadilan mengatakan sertifikat rumah kamu asli, Sudah main rumah nih ya. tapi sebulan kemudian dia mengeluarkan putusan bahwa sertifikat rumah kamu asli, tidak asli. Apakah itu integritas? Oh, integritas mungkin dilihat dari prosesnya. Ya, dari proses dari yang ditandatangani. Betul. Kalau saya mau melihat ini satu yang belum terlihat Ya. ya, dengan segala hormat pada Pak Jimli Asidiki Ya. yang mampu menjelaskan dengan baik, masih sesuai dengan ini. Ketua MK dicopot, Gibran tetap lolos. Gibrannya tetap lolos, ada atau tidak ada pun MK ini. Kan kita sudah sepakat bilang Ya, begitu benar. di sini. Ada atau tidak ada pun Iya, MK. maksud saya, Ya. karena Jimmy kan dalam pertimbangannya menolak membahas tentang substansi. Iya. Padahal kalau dia masuk dari integritas bisa. Iya. Ya karena tadi 3
Ketua MK itu mendatangi 3 putusan menyatakan. Saya boleh ke situ ya, Ya, coba bahwa masuk. soal integritas. Saya mau bilang begini, Ya. kenapa dalam peraturan MK itu, bahkan dalam peristiwa yang menghasilkan Gibran tetap lolos ini kan, sudah Ya. pasti tetap lolos, itu tidak ada mekanisme banding bagi Anwar Usman. Itu jangan dulu ke sana. Enggak, saya bilang Itu nanti. Oh nanti. Enggak. Oh saya udah lompat ke sana. Kita bahas dulu karena di dalam peraturan Mahkamah Kode Etiknya, Iya. salah satu pelanggaran adalah prinsip integritas. Betul. Ya. Di sini disebutkan menyangkut wibawa, harus menjaga wibawa Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau Ketua Mahkamah Konstitusi menandatangani 3 putusan yes, no perubahan, 1 mengatakan yes, itu wibawa bukan? Bagi saya wibawa, sekali lagi Bang. Kalau dalam konteks Wibawa. komunikasinya bukan soal wibawa itu, tapi bisa diterima karena begini. 3 yang pertama itu berbeda tuntutannya. Yes. Jadi dia cuma mengatakan yang satu usia 35, satu usia 21. Sebentar dulu. Ya, Tidak satu ada penyelenggara negara. Berbeda hanya kata, tapi 4 semuanya adalah mohon merubah pasal 669 Iya. AIG. Nggak ada perubahan. Yang 90 bilang asal Makanya, dulu. pernah Sebentar lolos dulu. pemilihan Sebentar umum dulu. atau kepala daerah. Yang intinya sama itu 4 perkara. Itu merubah pasal 169. Iya, tapi yang menjadi sebab itu pengecualiannya beda, Bang. Sebentar dulu. Di petitumnya itu Terlepas beda. apapun perubahannya. Beda. Terlepas dulu apapun perubahannya, intinya 3 putusan merubah. Meminta merubah. Menolak merubah. Ya. 1 mengatakan boleh dirubah. Oke. Ya kan? Itu dulu, jangan lari ke detailnya. Ya. Kalau ada putusan pengadilan begitu, kalau ada ketua pengadilan begitu, 3 mengatakan tidak boleh dirubah, 1 mengatakan boleh dirubah. Mana yang berlaku? Ya tergantung kok. Makanya kan kita sudah berkali-kali Pak Hotman ya di Mahkamah Konstitusi. Satu undang-undang diajukan uji materi berkali-kali, hasilnya bisa berbeda satu sama lain. Ya. Diuraikan sebetulnya dalam putusan nomor 90 ini tergantung batu uji, tergantung legal standing pemohon, tergantung karakteristik permohonan. Ya. Nah 3 hal tersebut bisa menentukan variasi putusan. Jadi kalau kita lihat yang misalnya diajukan oleh PSI dan kawan-kawan, itu dikatakan gugur karena legal standingnya tidak memenuhi syarat. Karena partai politik bukan orang... 3 putusan sebelumnya menyatakan Ya. karena itu adalah open legal policy dari DPR. Bukan. Nanti dulu. Nanti kita lanjutkan dulu Ya, kalau begitu. oke. Ini bakal panjang, kita istirahat dulu deh. Ya. Dipersembahkan oleh Kita lagi di Hot Room. Di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi ada beberapa alasan, antara lain kalau konflik kepentingan. Itulah yang dipakai oleh Pak Jim MK. Ada satu lagi sebenarnya, yaitu integritas. Bahwa hakim konstitusi harus menjaga wibawa dari MK. Pertanyaannya, kenapa Pak Jimmy tidak pakai pasal itu? Karena kalau satu Ketua Mahkamah Konstitusi menandatangani 4 putusan, 3 mengatakan tidak boleh dirubah persyaratan, tidak boleh dirubah undang-undang pemilu. 1 mengatakan boleh dirubah, yaitu putusan nomor 90. Kalau Ketua Pengadilan mengeluarkan putusan yang berbeda-beda menandatangani surat, apakah itu ada integritas? Gimana Pak Immanuel? Timnya Prabowo. Ya, gini, kita ngelihat dari sudut pandang apa dulu. Yang jelas hari ini kan keputusan itu tidak bisa dirubah lagi. Ya. Sudah tadi Bang Hotman sudah bilang, sudah selesai, kita tidak membahas itu. Soal fakta integritasnya atau ada persoalan integritasnya, biarkan serahkan ke publik aja. Tapi faktanya ada penyampaian mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Mahfud MD menyampaikan bahwa ini sudah final dan sudah berjalan. Itu bukan dan desain prosesnya. itu. Bukan desain ini, sengaja didesain dikorbankan si Paman. Wah, nggak mungkin lah. Itu lebih parah lagi, apalagi pernyataan Ketua MK-nya ini pembunuhan karakter atau ada karakter assassination. Itu juga kan ada perlawanan. Artinya ya ini benar-benar murni, real, genuine bahwa ada semacam penegakan terhadap tuntutan publik hari ini. Ini kan semua orang menyoroti persoalan pamannya Gibran. Nah, atas nama rasa keadilan publik, ya dia akhirnya dicopot oleh Pak Jimli Sidik karena ada pelanggaran kode etik dan sebagainya. Nah sekarang mau apa lagi, sudah
sudah tuntutan publik itu sudah diputuskan dan ketua MK-nya akhirnya dicopot. Ya sudah apalagi. Dan semua kan terkena dampaknya. Ada sanksi sosial yang pasti di situ. Publik tidak percaya lagi misalnya terhadap ketua Mahkamah Konstitusi yang sudah dicopot itu. Udah pasti tim Prabowo. Sekarang Pak Margarito, Anda sebagai ahli hukum. Kenapa orang hebat seperti Pak Jimmy itu hanya masuk dari faktor konflik kepentingan? Padahal di peraturan kode etik Mahkamah Konstitusi ada seorang hakim konstitusi harus punya integritas. Apakah menandatangani 4 putusan yang berbeda-beda termasuk punya integritas? Kenapa Pak Jimmy tidak pakai itu sebagai alasan menghukum? Karena itu nanti akan semakin dekat ke arah menyerang putusan nomor 90, yaitu tentang keabsahan cawapres. Dengan itu akan secara tidak langsung dia masuk ke substansi dengan cara di make up dari faktor integritas. Kan Pak Jimmy mengatakan MK tidak berwenang membahas tentang substansi. Kalau dia putar masuk dari kode etik mengatakan MK harus punya wibawa. Kalau ketua MK mengeluarkan 2 surat yang berbeda, punya wibawa enggak? Kalau itu tidak berwibawa berarti tidak ada integritas, berarti pelanggaran kode etik. Artinya secara tidak langsung bisa masuk ke substansi. Masalahnya adalah kalau dia masuk di substansi, itu kan menabrak prinsip bertentangan dengan prinsip independensi pengadilan. Tapi kenapa ada peraturan kode etik mengatakan seorang hakim konstitusi harus menjaga wibawa dari kalau seorang ketua mengeluarkan 2 surat yang berbeda, apakah itu berwibawa? Jangan-jangan frasa integritas itu tidak menunjuk pada atau tidak ditujukan pada tindak tanduk dalam menandatangani surat misalnya, tetapi tindak tanduk lain. Jangan-jangan itu misalnya, jadi tidak diatur detail. Dia tidak boleh bertindak atau berlaku tidak boleh berdansa-dansa gitu. Gitulah kira-kira lah. Misalnya jangan-jangan itu yang dimaksudkan di situ. Jadi bagi saya sih bukan di situ lagi soalnya gitu. Yaitu soalnya saya pengen tahu sebagai bukan ahli hukum. Begini, karena kalau tadi kan ikut jalan pikirannya Bang Hotman kan, kalau itu dia masuk kan dia mesti otak-atik itu putusan. Ya, tapi dimungkinkan karena peraturan kode itu mengatakan itu boleh. Integritas itu tidak menunjuk pada memeriksa putusan kan? Ya, tapi kalau 2 surat yang berbeda dikeluarkan oleh ketua MK, apakah itu merongrong wibawa atau tidak? Kalau itu merongrong wibawa pengadilan berarti kena melanggar kode etik, karena di kode etik ada aturan itu tentang menjaga wibawa, betul itu ya. Tapi kan bisa begini, kecakapan ya betul. Cuma kan begini kan, tidak ada putusan yang tidak didasarkan pada alasan kan? Ya. Selalu ada alasan. Kalau alasannya berbeda kan putusannya berbeda. Ya. Kan begitu, rasio putusannya kan ada di pertimbangan-pertimbangan itu dan fakta-fakta yang kalau mau masuk di alasan bisa. Bisa, yaitu makanya, bahwa masuk di alasan bisa. No. Dari alasan dihubungkan ke integritas itu kan persoalan lain ya. Karena tidak menunjuk pada sedikit. Itu dia. Tadi tidak menunjuk pada tindak tanduk menandatangani. Tindak tanduk dalam menandatangani atau dalam Tapi kalau kita perhatikan hari itu saya memang secara khusus 16 Oktober ya itu ya. Saya secara khusus memperhatikan dari pagi kan ada 3 putusan. Sesudah itu kita rehat sejenak untuk makan isoma. Lalu masuk jam 14. Nah di jam 14.30 saya mulai menulis di media sosial saya dan MK pun berbelok ke lorong gelap gitu. 14.30 itu. Karena saya mulai mendengar, saya nggak tahu ya bagaimana Anda mengaitkan dengan integritas, kecakapan, wibawa dan lain-lain. Tapi di situ mulai ada kalimat-kalimat seperti ini. Nanti mungkin Bang Habib yang lebih tahu. Bahwa kami Mahkamah Konstitusi bukanlah negatif legislator misalnya. Tapi penyampai pesan. Apa namanya? Penyampai pesan. Iya. Jadi maksud saya dalam posisi gitu saya mulai tahu, kenapa ada pembenaran-pembenaran yang tidak sama dibandingkan kalau kita bersidang di Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Gitu. Oke, kita istirahat lagi sampai ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Saya mau minum kopi luwak white coffee
Karena para narsum ini tadi sudah mengatakan putusan nomor 90 tentang persyaratan cawapres sudah tidak bisa diganggu-gugat. Suka atau tidak? Suka atau tidak? Senang atau tidak? Senang atau tidak? Udah jadi hukum. Sudah jadi hukum. Mari kita minum kopi luwak. Mari kita. Udah boleh minum nih Bang ya? Udah boleh minum. Boleh. Oke. Tapi Inkravan Gus Dezak gitu. Iya. Tapi Apa? Enggak, ini dari konteks pasti ini ahli-ahli hukum semua ya. Ya. Saya tahu 3 nih ahli hukum. Saya nggak tahu Immanuel apakah ahli hukum juga apa tidak. Oh enggak ya. Cuma begini maksud saya, ini kan sebuah persidangan yang luar biasa. Kalaupun ada orang yang mengatakan ada desainer di belakang, tapi hasilnya ini luar biasa. Ya. Sampai Prof. Jimli saja ada tepuk tangan, dikalungin bendera merah putih. Artinya ini menjamin pemilu kita terlaksana, ditambah lagi dengan kalaupun nanti ada persengketaan pemilu ini, memang ketua MK jadi tidak bisa ikut mengadili gitu ya. Tapi yang mau saya katakan, saya tuh heran loh sebagai orang dari ilmu komunikasi untuk melihat bahwa kok dalam peraturan MK ini ya, saya lihat ada celah yang besar, yaitu kenapa Anwar Usman tidak diberi kesempatan membela diri? Walaupun Kan dia dipanggil. Enggak, kan habis itu kan nggak ada lagi. Enggak, itu Sesudah dijatuhi ada hukuman, kehormatan banding. kayak gini loh, tok. Anda itu kan dinyatakan diberhentikan dari ketua MK. Dan itu tidak ada upaya banding untuk itu. Iya. Ada. Memang tidak ada, nggak ada. Ada pasal 44. Bukan, kalau diberhentikan sebagai hakim, ya. Ini kan tidak diberhentikan sebagai hakim, ketua. Lah, justru di situ ketua kan itu mencari tidak termasuk, celah. nggak ada nomenklatur pemerintahan ketua Iya, tapi Mahkamah Konstitusi. nggak ada jabatannya itu. yang diberhentikan bukan Ya, makanya status itu sebagai hakim. masalahnya. Kan berarti nyari-nyari celah Itu untuk dia. nyari-nyari celah untuk tidak memberhentikan sebagai anggota tapi sebagai ketua. Supaya tidak bisa ketika dibanding. Anda nyari celah itu, Agar boleh tidak nggak bisa banding. ketua ini juga nyari celah buat membela dirinya? Nggak itu. Boleh nggak? Tadi abang menyebutkan tingkatan-tingkatan Tidak ada pengadilan. peraturannya. Loh, Ada sama. pasal 44. Bagaimana memberhentikan sebagai ketua MK? Dari mana peraturannya? Jadi gini, Nggak ada. Pak. Saya nggak baca-baca juga walaupun saya bukan ahli hukum. Ada dong peraturan. Memberhentikan sebagai ketua MK. Oh, tidak ada. diatur. Nggak ada nomenklatur Gini. itu nggak ada. Ada dua hal. Ya. Saya seharian Gerindra. baca ya. Iya. Gerindra. Seharian Ahli hukum. baca putusan Ada Komisi MK 3. ini ya. Komisi 3 juga. Ya, Dua Komisi hal. 3 juga. Tapi Dua Gerindra. hal yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman berat sekali terhadap Pak Anwar Usman. Yang Berat pertama saja, jangan soal berat sekali, Pak. membuka intervensi pihak luar. Ya. Kan? Which is saya buka dari halaman 1 sampai halaman hampir 400. Tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak ada apapun ya yang menerangkan peristiwa itu. Bagaimana dia membuka intervensi pihak luar. Ya. Ya, ada seorang saksi fakta dalam persidangan ini yang namanya Muhyiddin itu panitera. Tidak menceritakan soal itu. Hanya menceritakan soal proses cabut pelaporan pencabutan pendaftaran kembali. Lainnya nggak ada. Tidak ada satu orang saksi pun di luar si Muhyiddin ini. Ya. Yang kemudian yang tadi Pak Anwar konvers soal pengesampingan azas, ya kan, benturan kepentingan. Ternyata ini sudah berlaku, sudah dipraktekkan sejak tahun 2003, ketika Pak Jimli Asidiki sendiri memimpin Mahkamah Konstitusi. Apa itu contohnya? Ya, di Undang-Undang tentang MK dikatakan ada dasarnya bahwa MK tetap berwenang mengadili perkara tentang MK karena yang diadili ini adalah norma, bukan fakta. Dan itu yang berulang kali sehingga menjadi jurisprudensi berkali-kali, Bang Hotman. Jadi menurut Anda Ya. tidak ada konflik? Jadi gini, alangkah kasihannya seorang Anwar Usman. Ya. Dia melaksanakan jurisprudensi dari belasan perkara Yang sudah dikeluarkan oleh Pak dipraktekkan Jimli juga? sejak zaman Pak Jimli, Pak Hamdan Sulfa dan lain sebagainya. Dia dihukum. Ya, kemudian yang lebih parah yang saya pernah sebutkan di sini kemarin, Saudara Saldi Isra menggunakan jurisprudensi yang sama, bukan menguntungkan keponakannya, tapi menguntungkan dirinya langsung. Karena jabatannya bertambah 5 tahun dan dia belum 55 menjadi dianggap memenuhi syarat sebagai hakim MK. Hanya Tahun teguran 2020 lisan. itu ya? Iya. Undang-Undang 7 tahun 2020. Jadi kalau penjatuhan sanksi ini berdasarkan dua hal yang disebut di atas soal membuka intervensi dari pihak luar yang tidak ada saksi satupun, cuma berdasarkan dalil Denny Indrayana yang mengutip Tempo. Ya. Kita tahu Pak Orman, kita berkali-kali kalau di persidangan kalau hanya bawa bukti dari media pasti rontok. Karena media itu kan pasti bias. Benar. Dan media itu... Jadi Anda menuduh Pak Jimli Asidiki ada apa nih? Apa? Ada menuduh apa? Bukan menuduh. Saya melihat ini kasihan sekali Pak Anwar Usman. Ya tentu. Pak Jimli Asidiki melakukan itu pasti
Ya, Dia kan nah, seorang ini terkait juga. ahli banget. Berarti saya yang jadi lebih benar kan? Ya, itu Artinya apa? begini, Ya. Anda mencari celah dengan mengatakan ini Anda dicopot dari ketua. Ya. Padahal itu tidak ada. Tidak ada. Nah, pada Nomenklatur bagian itu lain, nggak ada. kalau dicopot sebagai ketua tidak ada bandingnya. Tapi kalau sebagai anggota ada bandingnya. Ya. Lo kan bagaimana dalam dari pengadilan Sebagai rendah, hakim, pengadilan sebagai hakim ada bandingnya. Iya, pengadilan biasa. Iya, itu sebagai Jadi anggota begini, saja. putusan itu ada konflik norma, Bang Hotman. Ketika dia tidak menggunakan pemberhentian dengan tidak hormat, dengan menggunakan pemberhentian dari jabatan ketua, agar yang bersangkutan Anwar Usman tidak dapat mengajukan pembelaan banding pada Mahkamah Kalau Konstitusi. ini saya Itu. nyambung dikit dengan tadi Betul. doorstopnya Pak Mahfud MD, ya Ya. kan? Oh ini bagus nih putusan, ya di luar ekspektasi saya, ya kan? Karena dicopot sebagai ketua. Ketua. Kalau dicopot sebagai anggota kan dia bisa banding. Benar. Nah ada apa? Seolah-olah Pak Mahfud tidak menginginkan saudara Pak Anwar Usman ini untuk bisa menggunakan haknya. Menurut Anda ada apa? banding. Ya itu pertanyaan. Saya juga nggak berani judgement. Itu terkait ke butir kelima putusan. Ya. Anwar Usman dilarang mengadili terkait pilpres karena ada potensi konflik kepentingan. Jadi Anda berarti di seolah-olah sini mengatakan ada pembentukan bahwa opini ke masyarakat tidak- bahwa Anwar Usman akan berlaku tidak adil kalau dia jadi hakim konstitusi, kalau dia jadi ketua Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa pilpres. jadi Anda seolah-olah mengatakan bahwa putusannya MK ini seolah-olah banyak cacatnya gitu. Oh iya. Ya, kalau boleh saya. dibilang penyelundupan hukum. Kalau saya bilang ini penyelundupan hukum. Penyeludupan Iya, hukum. penyelundupan norma, ada konflik Tapi norma. jangan loh, Pak Jimmy Siddiq itu udah jadi pahlawan sekarang dan ini. enggak, ini Kalau saya masalah hukum. nggak mau sampai ke sana, Ya. tapi Noel harus bicara. Cuma maksud saya aneh saja bahwa orang gini ya, ikutlah pengadilan manapun kan itu dari Ada bawah hak- sampai hak tinggi bela, sampai hak pembelaan. kasasi gitu ya, ada Iya. hak untuk Kenapa itu dipangkas? menyatakan banding. Terutama Gimana kan- Pak Immanuel? Gimana komentarnya? Anda orang ini mengatakan bahwa putusannya MK ini cacat hukum. Saya kalau terlalu jauh mengomentari persoalan hukum, saya kan bukan ahli hukum tata negara. Yang paling penting sudahlah, keadilan publik itu sudah dipuaskan. diputuskan lah. Lantas problem apa lagi yang harus dituntut lagi kan? Jadi Anda mengatakan bahwa Anda sudah pemenang sementara lah. Ya kami tidak mau bilang pemenang lah. Sudah ada keputusan ya sudah kita ikutin aja. Mau apa lagi? Kalau itu betul bisa disebut sebagai pemenang sementara. Sementara sudah ya. Karena Ya dalam tanda untuk sementara petik- menang, bukan pemenang sementara. Sementara menang. Ya sementara menang. Karena kan pemilunya baru 14 Februari. Jadi yang di ruangan ini semua sepakat. Sekali lagi saya tanya. Ya. Di sini ada dua ahli hukum tata negara, ada ahli sosial, ahli apapun. Ya. Ada Komisi 3 DPR, ada tim Prabowo. Dan Semua Doni. mengatakan bahwa pencalonan Prabowo dan Gibran sudah sah. Nggak bisa lagi diapa-apain. Sah, diketok. Nggak bisa diapa-apakan bahkan sebelum adanya MK-MK. Bahkan sebelum adanya MK-MK, justru itu tadi Bang, saya ingin mengatakan kalau Anwar Usman diberi kesempatan Ya. menyatakan bandingnya, dari situ kedua belah pihak atau ketiga belah pihak Saya ada rasa begini, perubahan, saya rasa- ada Ganjar Mahfud, ada kemudian Prabowo Mania, Prabowo Gibran, itu bisa melihat apa sih yang terjadi pada waktu itu sehingga bisa membangun narasi berdasarkan itu. Kalau sekarang udah dipotong. Keputusan dari MK kemarin memotong, sudah selesai. Prabowo Menurut Gibran Anda? maju dan habis narasi dari koalisi perubahan maupun koalisi Ganjar Mahfud selesai. Menurut Anda sebagai ahli pengamat sosial, Pak Jimmy Siddiq melakukan itu murni dari hati nurani atau pesanan? Murni dari hati nurani sampai saya mendengar Anwar Usman menyatakan banding seperti apa. Boleh nggak dia menyatakan banding besok? Boleh, seharusnya boleh. Banding kemana? Seharusnya boleh. Ya, banding bahwa dia sebagai ketua ya yang dicopot dari ketuanya di Mahkamah Konstitusi. Bang Ghazali, itu perlu dapat nggak kesempatan? Pertanyaannya begini, Ya. apakah semua putusan MK boleh banding nggak? Kan nggak dilarang. Nggak dilarang. Harusnya boleh dong. Enggak, begini. Mahkamah Konstitusi harus membentuk majelis kehormatan banding konsekuensi pasal. Sampai sekarang belum ada. Ya seharusnya dibentuk. Nggak, sampai sekarang belum ada. Belum ada. Belum Ya ada. udah banding kemana lo? Nggak bisa dibentuk. Ya nggak ada. dibentuk. Nggak usah bicara itu lagi, emang nggak ada. Nggak ad hoc, Enggak, Pak. itu ada. Kan ini Itu kan bisa dibentuk kan? bukan. Majelis kehormatan banding itu. Kalau gitu, MK, Bos. kalau gitu pertanyaan basic begini, taruh. Pertanyaan basic begini. Apakah atas semua sanksi apapun dari MK Jadi gini. boleh nggak dibanding? Jadi Itu gini dulu. Pak, ini logikanya begini Bang. Ya. Iya kan?
yang boleh banding itu satu-satunya Kalau adalah pemberhentian sebagai hakim. Sebagai hakim, anggota berarti ya. Itu ya. Kayak surat teguran nggak bisa? Nggak bisa. Ya yang itu. Tetapi orang bisa diberhentikan karena melakukan pelanggaran berat. Benar. Nah, itu kan dua hal. Iya. Diberhentikan sebagai hakim, melakukan pelanggaran berat. Itu yang dua hal yang saling berhubungan. Melakukan pelanggaran berat karenanya diberhentikan. Nah, ini melakukan pelanggaran berat kan disebutkan oleh Pak Jimli, tetapi tidak diberhentikan. Sehingga dia kehilangan hak untuk mengajukan banding. Nah, itulah yang saya agak bertanya ketika Pak Mahfud dalam doorstop tadi mengatakan di luar ekspektasi karena yang dikeluarkan putusan memberhentikan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau dia diberhentikan sebagai anggota, kan dia bisa banding. Nah, seolah-olah memang ada desain. Tapi kan tidak ada larangan banding. Iya itu. Ada nggak larangan? Bahwa ketika Anda diberhentikan sebagai ketua pun tidak ada larangan untuk banding. Kenapa kalau besok tiba-tiba Pak Anwar Usman berpikir saya mau banding? Berarti kan haknya Anwar Usman ini diamputasi. Inilah yang menimbulkan. Tidak ada larangan. Nggak yang diatur. Benar nggak Pak? Ya, jadi saya kira ya kalau misalnya nggak begini, kita mesti tahu bahwa hukuman ini memberikan efek kepada Anwar Usman secara personal gitu ya. Jadi pasti ada kerugian sebagai bukan ada lagi. Ya ada kerugian di Pasti situ. ada. Nah di titik itu menurut saya karena ini ad hoc, memang jalan keluar terbaik karena cuma itu, maka ada masuk akal kalau diajukan untuk semacam banding itu. Banding ad hoc itu. Ya diajukan aja lagi dia banding lalu koreksi karena ada orang yang merasa dirugikan. Begitu ya. Menguntungkan Tadi semua kan pihak. dari segi legal, dari segi nomor dan sekali lagi dari segi legal tadi dibilang ada pelanggaran berat. Kalau pelanggaran berat by law, by peraturan MK nomor 1 2023 itu kan masih hukumannya berhenti diberhentikan dari jabatan hakim gitu kan. Tapi ternyata tidak. Dan dengan tidak itu dia tidak memiliki kesempatan untuk mengoreksi. Atau putusan itu cacat karena tidak ada dasarnya. Karena tidak diatur mengenai sanksi pemberhentian sebagai ketua. Di titik itulah karena itulah maka kita perlu menemukan terobosan untuk mengoreksi. Kalau begitu, pertanyaan yang harus ditanya oleh masyarakat adalah apakah MK berwenang mencopot sebagai ketua MK? Karena di dalam peraturan tidak ada sanksi itu. Ketemu lagi di segmen terakhir nanti. Dipersembahkan oleh sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Fitnah yang dialamatkan kepada saya terkait penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 adalah fitnah yang amat keji. Temu lagi di Hot Room, Pak Ebenezer, ada 3 poin. 1 dibilang politisasi, 2 fitnah, ketiga tidak ada hak banding. Komentar Anda sebagai tim Prabowo. Kalau mau dibilang fitnah ya pasti terjadi fitnah lah. Karena kan kita lihat publik hari ini yang begitu besar resistensi terhadap Mas Gibran ini selalu mengkait-kaitkan ketua MK dengan keputusannya. Ya sudah mau dibilang apa lagi, ini sudah terjadi dan ini sudah berjalan. Tinggal kita lihat 14 Februari kita fokus menang. Udah nggak ada lagi. Mau komentar apa lagi? Pokoknya saya nggak mau ribet-ribet lagi lah. Ngapain lagi ribut-ribut udah menang ya? Oke. Pak Habibur Rahman, Komisi 3. Katanya fitnah, politisasi dan tidak ada hak banding. Komentar Anda? Ya itu yang saya lihat ya, baru pertama kali fitnah itu apa? ada fitnah? sanksi
yang dijatuhkan tanpa bukti. Tanpa bukti, Iya, kan? yaitu disebutkan intervensi, tapi nggak disebutkan intervensi siapa. Nggak ada lah, hanya mendasarkan pada dalil Denny Indrayana yang mengutip Tempo. Yang mempolitisasi siapa? Apa? Yang mempolitisasi Anwar Usman siapa? Saya nggak tahu, tapi faktanya ini menjadi terpolitisasi. Tapi intinya gini, persoalan ini kan sebetulnya seperti disampaikan Noel ya, ketika misalnya sekarang sudah terjadi penjatuhan hukuman pelanggaran etik terhadap Anwar Usman. Kalau pihak-pihak ya yang mempersoalkan penegakan kode etik seharusnya selesai dong. Ya. Tapi kalau ingin mendeteksi adakah orang ya kan yang ingin menjadikan MK ini sebagai alat untuk menjegal, untuk membegal hak kaum muda untuk maju, terdeteksi dengan mereka yang masih ribut. Mengkaitkan ini lagi dengan keputusan 90 yang dikatakan harus batal karena sebagai dampak dari putusan MK ini. Kita lihat, nah itu ya itu akan bisa disimpulkan siapa orang-orang yang sebetulnya bersembunyi di balik persoalan MK ini dengan tujuan yang lain. Menurut tujuan Anda, soal orang-orang itulah di belakangnya Jimmy Sidiki. Saya nggak tahu ya. Ini soal apa namanya? Ya tidak suka aja Mas Gibran maju menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Pak Abdul Cair, ahli tata negara. Ya, ruang pembelaan bagi Anwar Usman itu harus diberikan dalam majelis kehormatan banding. Jadi harus dibentuk itu. Ini tidak ada kaitannya. Itu satu, ruang pembelaan. Dan singkat yang kedua, disebutkan bahwa Anwar Usman itu diintervensi. Diuraikan nggak dalam bukti intervensi siapa? Ya, tidak ada intervensi jelas dia. Nggak diuraikan? Tidak ada. Faktanya siapa, saksinya siapa, alat bukti lainnya apa. Kan harus ada. Saksi berlaku harus 2 orang, alat bukti surat apa. Nggak ada. Informasi harus diverifikasi siapa. Harus berkesesuaian. Dan harus ada kesamaan berdasarkan itu tidak fakta. ada dalam Dan itu tidak ada. Hanya berita dari Tempo begitu. Ya kalau Tempo wartawan dapat dari testimoni di audio itu dia dari katanya, bukan saksi yang sebagaimana dimasukkan saksi yang melihat, mendengar, mengalami secara langsung. Tidak ada. Gimana? Berarti kan harus ada upaya pembelaan, ruang pembelaan bagi Anwar Usman. Jadi putusan MK itu bukanlah sesuci, sehebat yang Anda banyak orang pikirkan. Terlalu jauh kalau bilang putusan semua suci, pasti ada noda. Semua putusan nggak mungkin suci. Yang suci itu Al-Quran. Pak Margarito, komentar Anda atas pengakuan dari Pak Anwar dipolitisasi, difitnah, dan tidak ada hak banding. Politisasi itu sesuatu yang wajar, bukan bidang saya gitu ya. Lu ahli tata negara kok. Tapi kan itu politik. Nah, yang bikin kacau ini kan yang orang tata negara bicara politik ini. Atau setidaknya menggunakan pendekatan itu gitu ya. Yang mau saya kasih tanda adalah soal fitnah itu tadi. Ya. Begitu ya. Saya rasa akan bagus kalau Pak Anwar Usman mengatengahkan kepada kita, saya tidak di publik, apa sih? Apa yang membuat dia merasa difitnah? Dibuka. Kan sudah jelas, dia akan intervensi, tapi dalam putusan tidak ada intervensi siapa. Nah, kalau udah bilang aja, saya tidak pernah melakukan ini begini, tapi kalau saya begini, ini fitnah. Misalnya, bilang supaya kalau tidak bisa kita sediakan MK terobosan untuk banding itu, maka paling tidak apa yang dia katakan di publik itu bisa mengobati luka yang ditimbulkan dari putusan MK. Pak Anwar tahu nggak nomor telepon Hotman Paris pengacaranya? Oh iya. Nah, mudah-mudahan supaya gitu ya. Tapi begini Bang. Masalahnya mahal. Ada satu hal. Anwar Usman nggak sanggup bayar. Ada satu hal gitu ya, yang bagus dari diskusi kita pada malam ini adalah penting untuk diketahui orang bahwa menghukum orang itu mesti pakai fakta dan fakta itu tersaji dalam persidangan dan betul-betul dicek secara objektif. Dan dalam putusan, Anda mengatakan dalam putusannya MK fakta itu tidak ada? Itu apa yang bilang? Kan Anda bilang? Apa yang bilang? Satu hal yang saya bilang, mesti saya bilang adalah bahwa ini bagus bagi rakyat. Menghukum orang tidak boleh pakai asumsi, menghukum orang tidak boleh pakai persepsi. Menghukum orang mesti pakai fakta dan fakta itu mesti objektif tersaji dalam persidangan. Effendi Ghazali. Saya mau mengatakan, dalam semua putusan yang bersifat hukum selalu ada pertimbangan bahwa menurut saksi ini ada intervensi. Bahwa. Anda mengatakan tidak ada dalam
dalam putusannya Pak Jimmy? Saya MKMK? tidak mau masuk ke situ, tapi dengan Harus mau masuk iya, dong. dengan akan ke sana dengan sangat lembut dan pelan-pelan ingin mengatakan saya tetap menghormati Prof. Jimli dan tidak langsung membeli apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua MK ini, Iya. Bapak Anwar Usman. Masih ketua kan sampai ada sidang. Sudah berakhir. Iya, sudah berakhir anggota MK Bapak Anwar Usman. Tapi saya mau bilang begini, Hari ini kan sudah. aneh bagi saya dalam konteks komunikasi bahwa orang tidak diberi kesempatan banding. Apalagi ada celah tiba-tiba dia hanya dicopot dari ketua, bukan pemberhentian sebagai hakim yang dikenal setelah saya baca-baca peraturan MK itu. Dan ini pelan-pelan betul sangat penting ketika ini dibuka, penting bagi semua ketika kita bicara 3 pasangan capres. Bagi Prabowo Gibran, ini apapun akan tercatat sebagai cawapres anak di luar nikah, kurang lebih begitu ya, karena ada pelanggaran terhadap kode etik, pelanggaran berat. Awas lu kau disomasi kau nanti. Bukan, dalam tanda petik karena ada pelanggaran. Ya udahlah. Pelanggaran kode etik yang melahirkan sampai Serahkan ke rakyat yang menilai. setuju, kalau itu setuju Rakyat. pada 14 Februari. Oke. Nah, tapi dua, ini juga Ini udah mau berakhir nih. Ini juga berguna bagi Ganjar dan Mahfud untuk menunjukkan betul nggak dalam pembelaan nanti ada peranan paman. Juga buat Amin untuk menunjukkan betul nggak bahwa selama ini yang terjadi adalah kekuasaan mengabdi untuk satu keluarga. Oke, kita akhiri diskusi kita malam ini. Ya. Dan yang dapat saya simpulkan, apa kata mereka bukan apa kata saya adalah putusan nomor 90 tentang yang memungkinkan Gibran sebagai cawapres sudah tidak bisa diganggu gugat. Itu satu. Yang kedua, mereka mempertanyakan kok ada putusan MKMK menghukum orang tapi tidak diuraikan bukti-buktinya. Ya, kok tidak diuraikan? Yang ketiga, masa orang divonis begitu berat tidak boleh banding? Kita menunggu apa kejadian berikutnya. Tetaplah di Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 malam karena hanya Hot Room lah yang hostnya ahli hukum. Ayo kita Ngopi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.